Pergi kamu. Pergi. Tak boleh sini. Boleh lihat anak lagi gotong royong cepat kamu. Siap bang, maaf bang ya. Jangan kamu eksis sini. Siap, terima kasih bang. Kan itu orang lagi bersih-bersih ini tuh masyarakat ini loh. Yang kedua, aku tidak membenarkan cara bapak itu menegur Bang Aisar. Pertama, aku mau berterima kasih dulu sama Bang Aisar. Sudah baik mau menyalurkan berkat, membantu warga Bali yang terkena musibah. Tapi bang, kalau dari aku pribadi, bapak itu marah karena dia lagi melakukan proses gotong royong. Dia lagi melakukan proses pembersihan, di mana abang menimbulkan crowd, menimbulkan keramaian, sehingga proses gotong royong itu tidak berjalan dengan lancar. Cuma bang, ngonten di situasi yang tidak tepat dan kontennya terus menerus, jadi kan kesannya kayak memanfaatkan keadaan. Terlalu ramai yang iri hati dan mau usir daripada negara Indonesia. Sedangkan berjuta rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia, sama ada permit ataupun permitnya nggak ada pun yang orang bicara besar-besar kayak Indonesia nih ngomong. Aku satu orang aja mencari rezeki di sini, marah betul. Pulang kau, pulang kau. Tapi bila Indonesia kerja di Malaysia, selama ini mereka bekerja sama aku tak pernah pun usir. Artis apa? Oh gitu. Bapak dari Malaysia? Ya, saya dari Malaysia, saya YouTuber. Jadi saya hari ini enjoy acara di sini. Oh, mau juga? Ya, terima. Tadi Kira-kira kami berterima kasih. Tapi kalau kami datang ke Malaysia nggak pernah dihargai. Direndahkan orang Malaysia semua kami Indonesia. Mungkin saya nggak mau tadi datang. Karena kami saja menghargai masyarakat Malaysia. Salah. Iya Pak, orang itu nggak pernah menghargai masyarakat Indonesia. Kalau orang Indonesia tak pernah menghargai, kita boleh lihat betapa ramai di Indonesia bekerja di Malaysia, masih ramai yang ada hargai. Karena Indonesia ini orang yang punya adat dan istiadat dan beradab. Aisar Khaled, influencer asal Jiran, Malaysia, kembali tuai pro kontra nasib baik berujung apes Aisar diusir saat berikan bantuan di Bali. Niat baiknya menyalurkan bantuan kepada korban banjir berujung pada insiden pengusiran yang terekam kamera. Seorang warga Bali pria tersebut tanpa basa-basi langsung membentak Aisar dan menudingnya hanya mencari panggung di tengah musibah yang sedang terjadi. Pria itu membentak Aisar, "Jangan mencari eksis di sini. Kami lagi bersih-bersih," ungkap pria Bali yang kesal pada Aisar. Kini Aisar menjadi sorotan dan pro kontra. Ada yang membela si bapak, ada yang menyalahkan si bapak, dan ada yang menyalahkan Aisar. Pasalnya pria yang mengusir Aisar mengaku kesal karena kerumunan warga saat bersih-bersih kampung dari sisa banjir menjadi terganggu dan terhambat. Satu sisi si bapak dianggap arogan karena tidak menghargai bantuan orang lain yang ingin membantu di kampungnya. Aisar juga menjadi sorotan. Satu sisi dianggap membantu warga, tapi satu sisi dianggap eksis terselubung. Memang dia membantu, tapi tetap menyalakan kamera dan live. Ini dianggap membantu warga banjir, tapi ingin terlihat eksis dengan live dan kamera. Niatnya membantu, tapi tidak semua harus dikontenin apalagi live. Ini dianggap membantu warga banjir, tapi ingin terlihat eksis dengan live dan kamera. Niatnya membantu, tapi tidak semua harus dikontenin apalagi live, jadi dianggap wajar kalau ada segelintir warga yang tidak terima karena tidak semua melulu dikontenin. Bukan sekali dua kali Aisar diusir dari suatu tempat di Indonesia. Aisar sempat bicara di depan kamera. Kenapa orang Malaysia di Indonesia diusir walau mencari nafkah? Sementara banyak warga Indonesia di Malaysia, baik yang ada izin atau enggak, tidak pernah teriak-teriak seperti Indonesia. Oke, kau pikir secara logika. Kita pikir secara logika. Kenapa Aisar terlalu ramai yang iri hati dan mau usir daripada negara Indonesia? Sedangkan berjuta rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia, sama ada permit ataupun permitnya nggak ada pun yang orang bicara besar-besar kayak Indonesia nih ngomong. Aku satu orang aja mencari rezeki di sini, marah betul. Pulang kau, pulang kau. Tapi bila Indonesia kerja di Malaysia, selama ini mereka bekerja sama aku tak pernah pun usir. Ada KTP aku ya. Aku buatkan permit. Berapa aku buatkan permit tu kau? Satu orang berapa? 20 juta, 50 juta. Dia orang boleh dikit, aku boleh banyak. Aku tanya kau. Aku 30. Karyawan aku ramai. Aku punya 30. Aku buatkan visa, permit untuk mereka. Dulu karyawanku orang Aceh ramai, orang Medan. Aku buatkan untuk kau. Pernahkah aku minta duit kau balik? Ada tak aku minta duit kau balik? Tidak. Kau bayar balik duit aku. Aku mahal 50 juta. Sedangkan aku di sini, aku buat visa semua pakai duit aku sendiri. Mahal juga negara Indonesia rupanya.
buat dekat Malaysia, aku buatkan untuk mereka semua visa. Ya Allah, satu kepala hampir 50 juta satu kepala. Karyawanku 20-30 orang. Kau boleh kira, aku tidak pernah berkira bersama manusia. Artis apa? Oh gitu. Bapak dari Malaysia? Ya, saya dari Malaysia, saya YouTuber. Jadi saya hari ini enjoy acara di sini. Oh, mau juga? Ya, terima kasih tadi. Kira-kira kami berterima kasih. Tapi kalau kami datang ke Malaysia nggak pernah dihargai. Direndahkan orang Malaysia semua kami Indonesia. Mungkin saya nggak mau tadi datang. Karena kami saja menghargai masyarakat Malaysia. Tidak, salah. Iya Pak, orang itu nggak pernah menghargai masyarakat Indonesia. Kalau orang Indonesia tak pernah menghargai, kita boleh lihat betapa ramai di Indonesia bekerja di Malaysia, masih ramai yang ada hargai. Karena Indonesia ini orang yang punya adab dan istiadat dan beradab. Apa rasanya orang Malaysia tidak hargai? Bapak harus tahu, karyawan aku semua orang Orang Indonesia. saya tengok itu Sudah YouTube. hampir 8 tahun sama saya. Ada yang diusir segala macam, ada yang dibunuh. Apa juga macam saya berada di Malaysia. Saya berterima kasih kepada Anda mau datang. Saya berada di Indonesia, ada juga Indonesia tak hargai saya. Siapa? Ramai orang juga, tapi itu adalah kehidupan. Ada orang suka, ada orang tidak suka. Orang Ya, semua. Indonesia negara miskin suka semua orang, karena tangan di bawah. Kalau Malaysia orang kaya nggak hargai. Belum tentu, Pak. Saya di sana ada pernah datang kan, tapi saya dipikirnya pekerja. Sorry, Allah, terima kasih Pak. Bantu. sedangkan kita satu rumpun orang itu sombong-sombong. Kamu katakan tidak baik. itu di Malaysia itu serumpun saudara kita itu Ya, sama-sama. tersentuh hati nurani. Ya, Kita ini orang kaya semua, kaya satu hati bisa berjumpa. Allah. Kalau kaya harta untuk apa bakal tinggal? Benar. Dan kaya satu hati kita dua bisa jumpa. Itu orang kaya. Iya, benar. Dia nggak apa-apa. Aisar membantu warga di Bali, tapi malah diusir di Bali. Jangan kamu eksis sini. Siap. Terima kasih, Bang. Ini menimbulkan pro dan kontra. Ada hormat memang. Enggak bersyukur memang. Pertama, aku tidak mau memojokkan pihak dari Bang Aisar. Yang kedua, aku tidak membenarkan cara Bapak itu menegur Bang Aisar. Pertama, aku mau berterima kasih dulu sama Bang Aisar. Sudah baik mau menyalurkan berkat, membantu warga Bali yang terkena musibah. Tapi Bang, kalau dari aku pribadi, Bapak itu marah karena dia lagi melakukan proses gotong royong. Dia lagi melakukan proses pembersihan, di mana Abang menimbulkan crowd, menimbulkan keramaian, sehingga proses gotong royong itu tidak berjalan dengan lancar. Jalanan jadi macet. Ngonten tidak ada salahnya ngonten. Aku juga seorang konten kreator. Mencari momentum, entah bencana alam, orang yang membutuhkan bantuan, orang miskin yang bisa dibantu pasti dibantu. Cuma Bang, ngonten di situasi yang tidak tepat dan kontennya terus menerus, jadi kan kesannya kayak memanfaatkan keadaan, di mana orang-orang juga pasti berpikir bahwa di mana ada kejadian, di mana ada musibah, pasti di situ Abang mau cari nama. Karena banyak banget yang menggiring opini. Orang Bali cuma tunduk sama warga Eropa, orang Bali munafik, orang Bali itu tunduknya cuma sama bule. Di Bali ada puja mandala, di mana ada gereja, ada pura, ada musola. Kalian Idul Fitri, pecalang bantu jagain parkiran. Sebelahnya musola. Kalian Jumatan parkir di gereja boleh. Kita Natal, kita parkir di lahan musola boleh. Indah toleransi. Tapi kenapa kalian orang-orang di luar bilang Bali kayak gini, Bali kayak gitu? Ini terus terang ya, aku marah banget. Bali dibilang munafik lah, Bali dibilang tunduk sama orang asing lah. Pasti ada hal yang tidak benar. Makanya Bapak itu bisa mengeluarkan statement kayak gitu. Kalau misalkan ada yang menusuk ke hati, tolong dibuang. Terima kasih. Diusir saat lagi berbagi. Di mana hati nurani kalian guys? Terutama buat bapak-bapak yang ngomong cari pamor. Apa salahnya dia cari rezeki di Indonesia ini guys? Apa salahnya coba? Coba bayangin berapa juta umat Indonesia mencari nafkah ke Malaysia. Apa salahnya seorang anak Malaysia mencari nafkah di Indonesia? Kalian jangan egois. Pantasan Indonesia nggak maju-maju. Orang manusia ini semua egois.